Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Thumma assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Hadirin dimanapun berada, bersyukur kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillah, bersalawat kepada Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang sahabat datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ya Rasul, berikan aku nasihat yang apabila nasihat itu aku laksanakan, maka aku mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala." Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala, yang pertama nasihat beliau dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah aktsir dzikrul maut yusalliku 'alid dunya. Maka perbanyak mengingat kematian, maka itu akan menghiburmu dari lelahnya mengejar dunia. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terkadang iri dan dengki memang sudah ada pada diri kita. Ada tetangga yang punya kereta ingin punya kereta, ada tetangga punya mobil ingin punya mobil, sampai berketerusan tak ada habisnya. Tapi ketika kita berhenti dan mengingat kematian akan hal itu, maka pada saat itu kita mengatakan bahwasanya harta, jabatan dan popularitas tidak ada gunanya kalau misalkan tidak digunakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita akan berhenti untuk mengejar daripada apa yang dipunyai oleh orang lain. Kita akan berhenti meredam rasa iri dan dengki kita kepada kepunyaan orang lain. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nasihat beliau, aksir alaikum bisyukri fa inna syukra yazidu bin ni'am. Maka perbanyak kalian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan syukur maka itu akan menambah nikmat. Jelas banyak para alim ulama asatidz mengatakan bahwasanya mengutip dari firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, la in syakartum la azidannakum. Maka bersyukur kamu kepada Allah, maka itu akan menambah nikmat. Sesungguhnya ketika kita bersyukur kepada Allah akan menambah nikmat tersebut. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kadang kita berpikir nikmat itu hanya sebatas atas apa yang kita dapatkan, tapi kita sering lalai dan lupa atas apa yang telah kita miliki. Contohnya, banyak orang-orang yang lumpuh, banyak orang yang buta, banyak orang yang tuli tak bisa mendengar, tapi kita yang sudah lengkap daripada anggota tubuh dan berfungsi lupa dengan nikmat tersebut. Malah kita menginginkan nikmat yang lebih. Aku ingin harta yang berlimpah, jabatan yang tinggi seperti kawan yang di sana, popularitas yang tinggi seperti kawan yang di sana. Tapi kita lupa bagaimana nikmat yang telah ada pada diri kita. Ingat, bukan kita tunggu bahagia baru kita bersyukur, tapi dengan bersyukur kita bahagia. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Pesan yang terakhir kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah aktsir bid-du'a fa innaka la tadri mata yustajabu lak. Maka seringlah atau perbanyak berdoa, karena engkau tidak tahu kapan Allah mengabulkan doa tersebut. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita sering berfikir dan berdasar atau berdalil kepada firman Allah Subhanahu wa taala, ud'uni astajib lakum. Maka berdoalah kepada Allah, pasti Allah mengabulkan. Tapi kadang-kala juga kita sering suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku sudah berbulan-bulan berdoa, aku sudah bertahun-tahun berdoa, kenapa sampai sekarang Allah masih belum mengabulkan doa? Tenang, Allah pasti akan mengabulkan doa setiap hamba yang berdoa terhadapnya. Tapi kata Imam Bajuri mengatakan bahwasanya Allah mengabulkan doa itu dalam 3 fase. Yang pertama, segera ketika doa itu sesuai dengan atas apa yang kita butuhkan. Karena memang betul-betul kita butuhkan, maka Allah segera mengabulkan doa tersebut. Yang kedua adalah menunda. Kenapa Allah tunda doa pengabulan doa kita? Karena Allah ingin tahu seberapa besar usaha kita, seberapa besar ikhtiar kita untuk menginginkan apa yang kita doakan tersebut. Yang terakhir adalah Allah akan ganti dengan yang terbaik. Karena belum tentu apa yang kita doakan atau apa yang kita inginkan tersebut itu yang terbaik bagi kita. Tapi Allah memberikan yang lain karena itu adalah yang terbaik bagi diri kita.
Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.